Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selalu senang bisa berbagi spiritual jurnal walau seminggu sekali. Berharap ini dapat memberkati saudara. Sebelum melanjutkan spiritual jurnal ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan sehingga bisa berbagi spiritual jurnal ini. Roh Kudus, berilah kami kelembutan hati agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan ini. Kami mau menyerahkan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bulan Desember 2021 merupakan tahun kedua kita merayakan Natal di masa pandemi Corona. Saya selalu bersemangat ketika mendekati Natal. Saya percaya pasti rumah saudara sudah diberikan sentuhan kecil dengan beberapa hiasan Natal. Dan mungkin juga saudara sudah mulai mendengarkan lagu-lagu Natal kan? Saya jadi teringat masa kecil. Saya paling suka jika Natal tiba karena banyak mendapat hadiah Natal. Setelah remaja, saya baru menyadari bahwa kado Natal yang sebenarnya adalah kelahiran Yesus. Karena itu, sejak saya dan suami dikaruniai anak, kami memberikan pengertian bahwa kelahiran Yesus adalah kado Natal yang sangat istimewa dari Allah. Karena itu adalah wujud kasih Allah pada dunia. Saudara, kelahiran Yesus ini sangat istimewa. Mengapa? Pertama, kelahiran Yesus dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Saudara dapat membaca di kitab Kejadian. Begitu juga Nabi Yesaya dan Nabi Mika pun menubuatkan kelahiran Yesus. Dan semua nubuatan ini sudah digenapi dalam Perjanjian Baru di Injil Matius dan Lukas. Yang kedua, rencana kelahiran Yesus diberitakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, ibu Yesus. Kita bisa membaca dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dan malaikat Gabriel datang pada Yusuf melalui mimpi. Yusuf ayah Yesus yang dikenal sebagai tukang kayu itu. Hal ini dapat kita baca di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Yang ketiga, Yesus lahir karena Roh Kudus, bukan dari hasil hubungan suami istri. Karena saat itu status orang tua Yesus, Maria dan Yusuf masih bertunangan. Hal ini dapat kita baca dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 35. Tentu tidak mudah bagi Maria dan Yusuf yang dalam tanda kutip dipaksa menjalani kondisi saat itu. Masih tunangan namun harus mengandung anak Allah yang maha tinggi. Yang keempat, pada waktu Yesus lahir, malaikat memberi kabar sukacita untuk pertama kalinya pada para gembala. Para gembala adalah kaum marginal, kaum yang dipandang sebelah mata. Namun para gembala justru yang mendapat kabar sukacita pertama kali ketika mereka sedang menggembalakan dombanya. Saudara dapat membacanya di Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Saudara, kabar sukacita itu pun diberikan kepada kita manusia berdosa. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah di Taman Eden, mereka jatuh dalam dosa. Dan sejak saat itu manusia terpisah dari Allah. Kita adalah pewaris dosa Adam dan Hawa. Sebagai manusia berdosa, kita harusnya menerima hukuman.
Namun Allah begitu mengasihi manusia ciptaannya. Allah tidak ingin manusia ciptaannya binasa dalam dosa. Karena itu Allah mengutus anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus, turun ke dunia mengambil rupa manusia yang lahir di Betlehem, di sebuah kandang, dibungkus dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan. Yesus Kristus lahir untuk mati bagi kita manusia berdosa. Yesus rela disalibkan untuk menebus dosa manusia, dan setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kelahiran Yesus yang kita peringati sebagai hari Natal merupakan kado istimewa dari Allah untuk kita manusia berdosa. Mari kita menyiapkan hati untuk memperingati hari Natal, menyambut Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia. Bahunya dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai.